wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Kebetulan kayaknya sepertinya saya langganan di Bank Syariah Mandiri nih Pak. Belum lama ini kalau nggak salah seminggu yang lalu nggak salah ikutan juga ya di Berkah Berkah Festival ya gitu. Jadi alhamdulillah diundang terus sama Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah ya. Oke, tadi udah diperkenalkan, mungkin sedikit koreksi, saya 25 tahun jadi perencana keuangan, jadi saya mulai tahun 95 pada saat dulu di Amerika Serikat, dan tahun 2000 saya pulang ke Indonesia membawa profesi ini ke Indonesia. Bahkan sekarang juga kita sudah ada profesi untuk sertifikasi perencana keuangan syariahnya Pak. Gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah modul tersebut kita kembangkan dari tahun 2005 dan alhamdulillah juga IARFC mendapatkan mandat dari Amerika untuk mengembangkan modul itu dan sekarang menjadi satu-satunya mungkin di dunia yang bicara tentang perencanaan keuangan syariah gitu ya. So materi saya hari ini tentang kenapa kita mesti berinvestasi ya dan juga apa keuntungan berinvestasi pada pilihan produk-produk keuangan dan apa keuntungan berinvestasi pada fixed income. Saya punya waktu sekitar 30 menit ya kalau salah ya. Oke, mungkin saya boleh share kalau boleh dikasih izin oleh host untuk diberikan izin saya men-share materi saya. Nih sepertinya belum dibuka share-nya. Oke, jadi mungkin saya sedikit cerita aja bahwa kenapa salah satu asal muasalnya kita membuat modul perencanaan keuangan syariah karena saya yang sudah hampir 10 tahun waktu itu berkarir sebagai perencana keuangan merasa ada kegamangan gitu ya. Kenapa saya mengajarkan ilmunya para bule-bule ini gitu ya, yang tanda kutip quote unquote kapitalis, kemudian kita buatlah tim khusus waktu itu. Jadi kami sekolah ke Dubai, kami sekolah ke Malaysia, kami sekolah ke beberapa negara-negara Arab untuk kemudian belajar tentang perencanaan keuangan syariah. Tapi memang ternyata tidak ada. Ya, jadi modul tidak ada, jadi akhirnya kita mendevelop sendiri modul tersebut. Ini ada YouTube channel saya, kemudian ada Instagram saya juga, dan ada grup saya juga. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan bahwa berinvestasilah dengan bijaksana, ketahui profil risiko Bapak Ibu sekalian, investasi sesuai dengan tujuan-tujuan keuangan kita, khusus tujuan keuangan jangka pendek dan menengah, banyak pilihan-pilihan produk yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Tapi selalu kalau kita mencari keamanan, kenyamanan, kepastian terhadap investasi kita, maka pilihlah produk investasi yang memang dijamin. Ya, dalam hal ini salah satunya adalah sukuk tabungan yang diluncurkan oleh pemerintah, gitu ya, dan dijamin oleh pemerintah. Gitu. Itu closing dari saya. Nanti kita akan ngobrol lagi di sesi tanya jawab, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Aditya. Saya kembalikan ke Mas Aditya ya. Oke, baik. Bang Edil, terima kasih sekali atas materinya yang sangat menarik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Bang Edil tadi sampaikan beberapa macam instrumen-instrumen investasi yang bisa kita manfaatkan sebagai kita investor, tapi jangan hanya melihat dari sisi keuntungannya, tapi juga lihat dari sisi resikonya. Bijak sekali kalau kita melihat atau memilih produk investasi yang memang sudah dijamin gitu ya. Jadi itu tadi sedikit insight dari Bang Aidil. Baik, Bang Aidil, mungkin mohon untuk tetap standby dan menunggu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Saya lanjut ke Bang Aidil. Mungkin Bang Aidil, ini ada pertanyaan dari Bapak Rama gitu ya. Apakah kita boleh 100% berinvestasi di sukuk syariah saja? Mungkin ini bisa dijawab dari sisi perencanaan keuangan, mungkin Bang Aidil gitu ya, misal katakan jumlah asetnya Pak Rama gitu, apakah boleh 100% ditempatkan ke sukuk syariah saja gitu ya, atau ada instrumen-instrumen lain sebenarnya bisa kita bagi untuk pengembangan asetnya tadi? Mungkin bisa dibantu dijawab Bang Aidil? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, yang pertama adalah yang harus diperhatikan ketika kita berinvestasi, kita kan sesuaikan adalah dengan jangka waktunya. Berapa lama kita ingin berinvestasi. Karena supaya apa? Supaya matching antara tujuan keuangan dengan produk keuangan yang ditawarkan. Seperti tadi kan dikatakan bahwa sukuk tabungan ini bisa dicairkan setelah lewat setahun, ini masuk tahun kedua, ya kan, dan bisa dicairkan 50%. Nah, tapi kalau memang Bapak punya tujuan keuangan masih dipakai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi,
maka tidak ada salahnya masuk ke suku tabungan. Dan karena produk ini adalah produk yang dijamin oleh pemerintah, maka tidak ada masalah untuk dari sisi resiko. Ya, jadi dijamin 100% oleh pemerintah, boleh masuk 100% ke dalam suku tabungan, gitu ya. Kecuali ada kebutuhan yang Bapak mau lakukan, misalnya akhir tahun mau liburan, gitu ya. Atau mungkin perlu buat biaya anak masuk sekolah, misalnya pendaftaran, biasanya pendaftaran masuk sekolah itu awal-awal tahun ya, sekitar bulan Februari, Maret misalnya, gitu ya. Nah, itu mungkin lebih cocok dimasukkan ke produk keuangan lainnya, misalnya tabungan dan deposito. Ya, meskipun tabungan dan deposito secara return atau imbal hasil tidak terlalu tinggi. Sedikit tambahin dikit ya tadi dari Bu Tanti. LPS, lembaga penjamin simpanan, baru menurunkan juga suku bunga ya, jadi suku bunga LPS nanti 5% ya. Jadi kalau suku bunga LPS saja di 5%, maka tabungan dan deposito atau deposito terutama ya akan turun lagi di bawah 5% tuh biasanya gitu ya. Atau maksimal mentok di 5% untuk nominal-nominal yang cukup besar biasanya gitu ya. Nah itu saya rasa jawaban saya. Nah kemudian juga ini kan lagi Harbolnas ya, memperingati Harbolnas, saya mengencourage justru buat daripada kita belanja yang konsumtif sifatnya gitu ya kan, hari belanja online nasional nih ya. Jadi mendingan kita daripada belanja yang konsumtif, mendingan kita belanja investasi gitu, karena kepake untuk kita mengembangkan aset kita dan juga bisa dipakai untuk investasi masa depan 1-2 tahun ke depan gitu. Gitu Mas. Baik, Bang Aidil. Ya, siap. Jadi tadi satu poin yang saya notice banget gitu ya, bahwa LPS sudah menurunkan lagi acuan rate-nya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sukuk tabungan ini jadinya menarik banget yang Bang Aidil ya, karena 5,5% minimal dibayarkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau LPS menurunkan suku bunga di 5%, maka biasanya deposito tertinggi dengan 2 miliar itu maksimal biasanya di 5% atau 4,75, 4,85 biasanya. Sehingga net to netnya dipotong dipotong 20% pajak atas bunga, maka nanti netnya mungkin bisa sekitar 4% atau bahkan mungkin 3,8 ya. Berbanding dengan 5,5 dipotong 15%, mungkin net to netnya masih 4,9 atau 5,1, sekitar segituan. Jadi masih ada selisih sekitar 1%-an lebih menurut saya sih, dan ini cukup menarik. Apalagi dengan tingkat keamanannya yang cukup tinggi ya. Dan ini pengalaman saya kan saya dulu trader obligasi ya Mas Adit. Jadi saya dulu punya reksadana, saya dulu mengolah reksadana, saya trader obligasi. Kami itu selalu kesulitan mencari surat utang negara berbasis syariah. Itu udah pengalaman. Jadi nyari sukuk itu minta ampun, susahnya minta ampun. Karena kenapa? Orang yang udah pegang sukuk itu biasanya nggak mau dilepas, nggak mau di trading sama dia. Karena kenapa? Karena imbal hasil cukup tinggi, stabilitas, kemudian dijamin oleh pemerintah, kemudian ada underlying asetnya biasanya ya. So jadi berkaca pada surat utang pemerintah yang levelnya tinggi, maka yang retail pun juga sama gitu. Kebanyakan orang biasanya akan tahan sampai jatuh tempo gitu. Apalagi dengan kondisi suku bunga yang sekarang menurun, pemerintah ingin menggalakkan ekonomi supaya ekonomi berkembang dan sebagainya, biasanya suku bunga diturunkan supaya ekonomi bergerak, apalagi nanti pasca pandemi tahun depan sudah lebih baik lagi, maka ingin menggerakkan ekonomi dengan cara menurunkan suku bunga gitu. Baik Bang Aidil, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang menarik juga nih, banyak juga ditanyakan oleh nasabah-nasabah BSM yang memang berminat untuk masuk ke sukuk tabungan. Buat Bu Tanti mungkin dari Bu Arista Ayu, boleh tahu nggak ya Bu, yang dimaksud dengan 7 days reverse repo itu apa? Dan untuk penyesuaian kuponnya itu berarti dilakukan per 3 bulan ya gitu. Jadi mungkin Bu Tanti bisa lebih jelasin lagi nih Bu, kapan-kapan tanggal-tanggal penyesuaian dari kupon si ST007 ini gitu ya. Dan sebenarnya BI 7 days reverse repo itu apa sih? Mungkin masih banyak nasabah-nasabah kita yang mungkin apa sih sebenarnya BI 7. Jadi BI itu kan setiap bulan itu punya namanya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Itu kan melihat kondisi ekonomi yang ada saat ini, kemudian mereka memutuskan bahwa tingkat suku bunga ini sebaiknya kita tekan atau kita tekan tetap atau kita naikkan. Itu maksudnya apa? Untuk
apa namanya membuat pertumbuhan ekonomi itu semakin baik ya ke depannya, dan itu satu alat moneter dari Bank Indonesia gitu ya. Nah itu kalau Bank Indonesia dulu BI rate-nya mungkin bukan berdasarkan benchmark 7 days reverse repo ya mungkin ya, tapi ada apa namanya dasarnya sendiri, benchmarknya lain. Tapi semakin kesini kemudian yang digunakan adalah yang 7 days ini gitu sebagai patokan benchmarknya gitu. Mungkin nanti Pak Aidil juga bisa menambahkan ya. Nah, karena BI 7 days reverse repo rate ini itu diumumkan Bapak Ibu sekalian secara nasional gitu ya, baik di media gitu. Setiap selesai RDG gitu ya di Bank Indonesia, apakah itu pengumumannya tetap stay di rate yang sama seperti bulan sebelumnya, ataukah diturunkan ataukah dinaikkan, itu pasti diumumkan gitu secara nasional. Nah, kita pakai patokannya BI 7 days reverse repo rate ini karena ini dikenal oleh masyarakat banyak gitu ya, diketahui perkembangannya dari perkembangannya oleh rakyat gitu ya, oleh masyarakat gitu ya, dengan mudah melalui media seperti itu, maka ini digunakan sebagai patokan gitu ya. Kemudian untuk tanggal penyesuaian kupon khusus buat ST007 ini ya Ibu, ini tanggal mulai penyesuaian kuponnya ini nanti 11 Februari. Jadi misal gini, ya Ibu kan dapat kupon nih ya di nanti bulan Januari itu first kupon ya, kemudian di kupon keduanya itu atau imbalan kedua itu di bulan Februari tanggal 10 Februari ya Ibu. Kemudian kalau ternyata 3 hari kerja sebelum tanggal 11 Februari itu ada perubahan dari BI 7 days reverse repo rate, let's say naik gitu ya dari 4 ke 4,25, itu baru disesuaikan nanti tanggal 11 Februari. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan kenaikan imbalan itu pada saat nanti kupon di bulan Maret, tanggal 10 Maret seperti itu. Nah begitu terus. Jadi tanggal penyesuaian kuponnya ini adalah 11 Februari, kemudian 11 dan 11 November setiap bulannya gitu. Kalau misalnya nggak ada perubahan ya tetap ada penyesuaian kupon, tetapi masih di angka yang sama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian apalagi ya Pak Adit? Sudah ya, saya rasa ya tadi ya. Iya Bu Tanti, itu cukup. Jadi mudah-mudahan dapat menjawab dari pertanyaan Bu Arista Ayu ya. Jadi silakan Pak Bang Aidil, silakan Bang Aidil. Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian, sebelum lahir BI 7 days reverse repo rate, kita mengenal dulu ada namanya BI rate dan ada namanya SBI, sertifikat Bank Indonesia. Cuma sertifikat Bank Indonesia itu jangka waktunya panjang, yaitu sebulan, 3 bulan gitu ya. Nah, tapi kan melihat bahwa pasar ini sangat dinamis dan bergerak cukup cepat, maka dibutuhkan fleksibilitas dari naik turunnya suku bunga, tergantung dari penawaran dan juga keinginan dari masyarakat. Dalam hal ini diwakili oleh perbankan biasanya. Jadi BI 7 days reverse repo rate ini sebenarnya adalah suatu instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ditawarkan kepada para bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia ya dengan rate yang sudah ditentukan tadi 4,25, 4,5 dengan jangka waktu 7 hari, maka disebut dengan 7 days. Nah, setelah 7 hari, maka bank tadi bisa mengembalikan atau menarik dananya keluar dari BI yang disebut dengan reverse repo. Ya, reverse repo itu adalah metode yang disebut, karena kalau begitu BI mengeluarkan instrumen disebut dengan repo atau repurchase agreement, perjanjian adalah mengembalikan kembali, maka di reverse repo oleh si bank-bank tadi. Nah, makanya kenapa tadi sesuai dengan Bu Tanti katakan ada adjustment rate itu berlakunya biasanya setiap 7 hari dan kelipatannya 7 hari, 14 hari, 21 hari, karena di saat itulah kemudian BI akan mengeluarkan rate terbarunya sesuai dengan permintaan pasar dan kondisi pasar saat itu. Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu ya. Oke, baik Bang Aidil, terima kasih atas tambahan jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin Bang Aidil yang bisa menjawab gitu ya. Dari Bapak Awad ya, Batubara gitu ya, tolong dibuat tabel
perbedaan dan persamaan antara deposito dan sukuk tabungan. Mungkin nanti Bang Aidil bisa elaborasi dari sisi produk-produk investasi gitu. Bang Aidil dilanjut lagi dengan pertanyaan, mungkin ini nyambung gitu ya. Berapa lama jangka waktu yang ideal untuk investasi di reksadana? Apakah ada tipsnya Bang Aidil? Karena saya pernah investasi, nilainya malah turun. Nah, ini menarik banget nih Bang Aidil, mungkin kita bisa kasih insight gitu ya ke para nasabah Mandiri Syariah terkait tips-tips berinvestasi, juga perbedaan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Silakan Bang Aidil. Oke, tadi yang pertama apa? Berapa lama ya? Berapa lama? Bukan, yang pertama adalah perbedaan sukuk dengan tabungan ya. Tabungan dengan deposito gitu ya. Ya, so jadi yang pertama sudah jelas secara produk dia berbeda Pak. Kalau deposito berarti produk perbankan, sementara kalau sukuk itu produk investasi, ya. Di mana biasanya produk investasi pasti mengandung risiko. Nah, tapi produk yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini sukuk tabungan mempunyai keunikan dan spesialiti yang tidak dimiliki oleh produk investasi lain, yaitu jaminan. Bahkan penjaminannya dijamin pemerintah langsung. Sementara kalau deposito Bapak dijamin melalui lembaga penjamin simpanan. Ini dua hal yang berbeda ya. Karena lembaga penjamin simpanan itu berfungsi mirip seperti asuransi sebenarnya. Ada pembayaran premi, uang dikumpulkan sehingga ketika terjadi salah satu kasus contoh banyak sekali bank-bank yang kolaps, maka deposito hanya dengan sampai batasan 2 miliar itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sementara sukuk tabungan, produk yang diterbitkan oleh pemerintah ya melalui Kementerian Keuangan di DJPPR ini itu dijamin oleh undang-undang. Tadi ada 2 undang-undang menjamin. Jadi di Indonesia ini tidak ada satu produk pun yang dijamin sampai dengan 2 undang-undang. Jadi kurang apa lagi amannya gitu ya. Kurang apa lagi amannya, dan ini dijaminnya nggak main-main loh. Kalau LPS dijaminnya pakai preminya LPS, ini dijamin pakai APBN. Gitu ya, dijamin bakal akan dibayar balik dan dijamin pakai APBN dalam hal pembayaran kembali maupun dalam hal memberikan bunga atau imbal hasilnya. Nah, ini tidak ada di produk seperti deposito. Nah, kemudian kedua, keuntungannya lagi adalah yang sangat signifikan kelihatan itu adalah pajak ya. Bapak dapat deposito dengan return misalnya atau imbal hasil 4,5% atau 5% lah ya, 5%. Nah, 5% itu masih dipotong pajak 20%, Pak. Gitu ya. Jadi kalau 20% kali 5 berarti kan 10. Berarti Bapak dapat netnya 4%. Ya. Sementara sukuk tabungan sekarang ini 5,5%, dipotongnya hanya 15%. Ya, jadi bukan 20%, tapi 15%. Jadi kurang lebih Bapak masih dapatkan sekitar saya nggak punya kalkulator ya, tapi mungkin sekitar 4,8 atau sampai dengan 5%. Ya, jadi ada selisih 0,8 sampai dengan 1% antara produk deposito dengan produk sukuk tabungan dengan tingkat keamanan yang sama, gitu ya, dengan tingkat keamanan yang sama. Bahkan ini dia lebih bisa dikatakan lebih aman lagi karena dia dijamin oleh 2 undang-undang tadi, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi jatuh tempo memang kalau sukuk tabungan ini jatuh temponya 2 tahun, tapi tadi dikatakan oleh Mbak Tanti bahwa setelah setahun maka sudah bisa dicairkan atau dikembalikan lagi. Jadi hitung-hitung sama dengan Bapak taruh deposito setahun kurang lebih, gitu ya. Jadi taruh deposito setahun Bapak bisa cairkan dengan bunga yang atau imbal hasil yang lebih tinggi. Saya rasa itu. Dan yang lain-lain tadi syariah udah pasti jelas ya. Kalau syariah itu ada underlying asetnya, ada underlying transaksinya. Kemudian juga kita membantu negara juga untuk proyek-proyek negara gitu ya. Baik itu tadi proyek pembangunan maupun green project dan sebagainya. Itu adalah benefit-benefit tambahan yang kita dapatkan dengan berinvestasi pada sukuk tabungan. Dan saya rasa ini salah satu produk yang ini produk Indonesia ini sangat digemari oleh orang asing, Pak. Makanya tadi dikatakan harus warga negara Indonesia ya, Bu Tanti ya. Kalau enggak ini habis dipotong sama orang asing, Pak. Karena orang asing itu biasanya kalau beli obligasi pemerintah, mereka cuma dapat bunga tuh 2%, Pak. 2,5, 3% ini di negara-negara lain ya. Jadi kalau mereka dengar kita punya 5,5, waduh itu kalau mereka dibuka oleh asing habis diborong, Pak, pasti. Bahkan surat utang negara kita, SUN kita itu banyak yang diborong oleh asing. Kenapa? Karena imbal hasilnya menarik dengan tingkat keamanan relatif cukup tinggi, apalagi Indonesia masuk ke dalam negara-negara yang layak untuk dijadikan tempat investasi dengan ratingnya kita yang triple B tadi atau disebut dengan investment rate gitu ya.
Ada tipsnya mungkin Pak Aidil Oh iya, terkait investasi? yang kedua tadi ya tipsnya. Oke, jadi gini, reksadana. Nah, kita mesti tahu dulu nih reksadana yang mana? Apakah reksadana saham atau campuran? Karena biasanya yang saat ini turun itu adalah reksadana campuran dan saham, karena sahamnya bulan Maret kemarin memang turun cukup drastis, yaitu sekitar kisaran antara 20-30%. Jadi kalau Bapak investasi di reksadana saham atau campuran kurang lebih tahun 2018 atau 2019, maka Bapak akan beli di saat harganya lagi tinggi. Jadi ketika turun kemarin pasti Bapak akan mengalami kerugian sebesar 30%. Nah, ini tidak akan dialami kalau kita masuk ke sukuk tabungan. Karena kenapa? Karena tadi dijamin bahwa pokok investasinya pasti akan dikembalikan gitu ya. Karena kalau beli reksadana akan mengacu kepada pasar. Bahkan termasuk reksadana pendapatan tetap sekalipun, kalau Bapak masuk ke reksadana berbasis obligasi, tidak ada jaminan bahwa pokok investasinya akan kembali gitu ya. Jadi memang dalam sejarah rata-rata memang akan naik gitu ya. Tapi tetap aja ketika kondisi lagi seperti sekarang, pandemi dan sebagainya menyebabkan harga obligasi turun, maka di saat itu Bapak ingin menarik uang Bapak, maka bisa jadi Bapak akan terkena rugi. Itulah sebabnya kita pisahkan Pak, dalam konsep perencana keuangan, kita pisahkan mana uang-uang yang dipakai buat jangka pendek, mana uang-uang dipakai buat jangka pendek menengah, dan mana-mana uang-uang dipakai jangka menengah dan jangka panjang. Untuk uang-uang yang dipakai jangka pendek dan pendek menengah, produk-produk seperti sukuk tabungan ini sangat cocok. Jadi produk-produk sukuk tabungan, sukuk retail itu cocok sekali ya. Jadi tujuan-tujuan keuangan yang Bapak ingin lakukan tahun depan, misalnya 2 tahun lagi tadi, misalnya mau anak masuk sekolah, mau menikahkan anak misalnya gitu ya, atau mau sekolah lagi S2 misalnya, apapun yang ingin dilakukan minimal setahun, di atas setahun, nah tadi setahun sudah bisa dicairkan, di atas setahun atau sampai dengan 2 tahun, maka itu adalah tujuan-tujuan keuangan yang uangnya cocok untuk dimasukkan ke sini gitu ya, dengan imbal hasil yang relatif cukup kompetitif dan cukup tinggi dan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Tapi kalau misalnya buat pensiun, misalnya pensiunnya masih lama, ya berarti masuknya ke investasi yang lebih panjang. Tapi ingat, semakin panjang berarti ada semakin risikonya juga. Gitu. Jadi ini cocok sekali untuk orang-orang yang memang mencari tingkat keamanan dan kenyamanan dengan hasil investasi yang kompetitif. Oke, baik Bang Aidil. Jadi seperti itu jawabannya dari Bang Aidil, tinggal disesuaikan dengan tujuan investasi Bapak Ibu sekalian. Setelah dapat tujuannya, baru ditentukan yang mana produk yang memang cocok dengan tujuan tadi. Saya mungkin bisa lanjut ke Bu Tanti. Ini juga jadi pertanyaan yang paling sering ditanyain nih Bu Tanti, kalau kita jualan sukuk retail, sukuk tabungan gitu ya. Sebenarnya pemerintah itu menggunakan dananya tuh kemana sih? Ya, itu selalu ditanyain tuh Bu Tanti ya, karena kan selalu dinotisnya adalah barang milik negara ataupun proyek negara gitu ya. Tapi secara realnya, tadi mungkin Bu Tanti sempat jelasin gitu ya, proyek-proyek yang memang sudah dibangun melalui sukuk. Mungkin Bu Tanti bisa coba jelaskan lagi Bu Tanti ke nasabah-nasabah Mandiri Syariah Priority gitu ya. Sebenarnya alokasi penggunaannya tuh kemana? Lalu siapa sih sebenarnya yang ngawasin penggunaan? Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus banget ini. Kritis ya. Jadi gini, Bapak atau Ibu yang bertanya ini, sebentar saya cek. Kayaknya siapa nih namanya? Ini kalau ada hadiah boleh nih ke Bapak siapa nih namanya nih ya? Pak Miftah ya? Oke. Jadi gini, kalau mengenai proyek nih ya, Pak Miftah dan Bapak Ibu sekalian yang mesti curious ya tentang proyek ini ya. Memang kalau untuk sukuk tabungan 007 ini kita dedikasikan untuk proyek-proyek yang sifatnya green. Jadi memang pemerintah sudah underlying asetnya sudah disediakan. Kalau kita underlying aset misalnya kita mau penerbitan misalnya sekitar 5 triliun misalnya gitu ya. Underlying asetnya nggak boleh ngepas 5 triliun ya, harus apa namanya lebih dari itu gitu. Yang sampai kurang juga, kalau nggak syar'i kan begitu ya, karena itu kan jadi underlying transaction juga gitu ya. Nah kemudian kalau untuk proyek-proyek pemerintah itu ya, ini jadi ada yang sukuk negara ini itu untuk membiayai APBN dan juga proyek-proyek di dalam APBN ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang general financing dan ada juga yang
untuk dedikasi untuk ke proyek-proyek gitu ya Bapak Ibu. Dan ada yang bahkan project financing sukuk, jadi langsung di earmark gitu, masuk ke rekening khusus, terus kemudian dedicated untuk proyek-proyek tersebut gitu. Dan untuk proyeknya sendiri yang earmark itu tadi, itu dari Bappenas sudah sebelum itu kan diusulkan oleh Bappenas, tapi Bappenas sudah meyakinkan dulu bahwa proyek itu memang benar-benar ready untuk dilaksanakan gitu. Jangan sampai masih nunggu dulu pembebasan tanah atau apa segala macam gitu. Sementara kan ini penerbitan sukuknya kan terus jalan ya. Terus jalan nih penerbitan sukuknya. Jadi jelas-jelas aja, pasti-pasti aja proyek yang mau di earmark tadi gitu ya. Kemudian untuk monefnya, monitornya dan evaluasinya itu kita untuk pelaporan proyek itu sendiri itu dari kementerian lembaga yang mengurusi mengenai proyek-proyek tersebut itu ada laporan kepada kami di DJPPR, yaitu ke Direktorat Pembiayaan Syariah. Jadi di Direktorat Pembiayaan Syariah ini ada satu subdirektorat yang khusus mengelola mengenai proyek-proyek pemerintah ini yang dibiayai oleh sukuk. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita sudah punya online monefnya gitu ya, monefnya, karena itu lebih tepat, lebih akurat gitu ya, lebih cepat gitu untuk pelaporannya gitu, menjamin pelaporan itu bisa lebih cepat sampainya gitu ya. Jadi kan mulai dari pelaporan sampai monitoring, evaluasi itu semua ada bisa di capture oleh Imonef, itu namanya Imonef seperti itu, elektronik Monef. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir mengenai masalah proyek ini gitu ya. Kalau untuk suku kita insya Allah amanah ya Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan proyek-proyek pemerintah yang lain saya yakin gitu ya, itu juga benar-benar artinya benar-benar dimonitor dengan baik seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang dikhawatirkan itu apa? Takut diselewengkan seperti itu ya mungkin ya. Enggak, kita punya satu sistem atau mekanisme yang bisa memonitor mengenai proses dan perkembangan mengenai proyek-proyek tersebut. Seperti itu. Apakah baik, sudah ya baik Bu Tati, harusnya menjawab ya, karena tadi sudah dijelaskan proyek-proyek yang memang menjadi underlying dari sukuk tabungan ini. Baik, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir gitu Bapak Ibu, karena memang waktunya juga sangat terbatas. Saya sampaikan ini ke dua narasumber, nanti mohon untuk dijawab, dan sekalian mungkin narasumber bisa memberikan closing statement gitu ya, sekalian menjawab pertanyaan ini. Ini juga jadi pertanyaan yang paling sering banget gitu ditanyain, Mas Adit gitu kan, sukuk tabungan ini beneran syariah apa enggak sih kan gitu ya. Jadi mungkin dari Bu Tanti maupun dari Bang Aidil bisa lebih menjelaskan deh kepada nasabah-nasabah Mandiri Syariah Priority, karena kebetulan kami juga bank syariah, maka nasabah-nasabahnya juga pasti kritis banget gitu ya Bang Aidil dan Bu Tanti. Jadi mungkin dari narasumber bisa mohon dijelaskan mengenai aspek kesyariahan dari ST007 ini. Sekalian mungkin kalau ada closing statement silakan langsung disampaikan. Silakan. Dari Bu Tanti dulu atau Bang Aidil dulu, silakan. Serah. Oke, boleh saya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, semua produk syariah yang ada di Indonesia, baik itu produk perbankan syariah, asuransi, investasi, termasuk juga dengan sukuk tabungan ini, tidak hanya dianalisa dan dilakukan secara konvensional, tapi juga diawasi oleh yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Itu ada di bawah Dewan Syariah Nasional. Ya, nah Dewan Syariah Nasional itu adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi untuk memutuskan mengeluarkan fatwa syariah atas sebuah produk keuangan syariah ini tidak main-main, karena isinya ini adalah para scholar, para kebetulan saya punya produk syariah Islamic Financial Planning, itu kita di challenge, ditantang, ditanya itu benar-benar gitu ya. Karena yang memberikan pernyataan syariah ini adalah mereka-mereka yang memang bapak-bapak yang sudah senior, pengalaman jam terbangnya berpuluh-puluh tahun, dan mereka tidak hanya mengerti tentang produk keuangan, tapi juga yang paling penting mereka sangat paham tentang Quran dan hadis.
dan mereka adalah bagian dari para ulama yang mengerti hukum Quran, karena tingkatannya ada Quran, rujukannya hadis, kemudian ijma para ulama, kemudian kias. Nah, kias ini tidak main-main, karena untuk bisa menjadi orang yang bisa mengkiaskan ada urutannya lagi, gitu ya. Sebelum kemudian mereka menyatakan bahwa oke, ini kurang lebih transaksinya seperti ini. Nah, atas dasar itu terciptalah akad-akad syariah, yang kemudian akad syariah inilah yang dipergunakan dalam produk-produk keuangan syariah, gitu ya. Jadi ini perdebatannya sangat panjang di dalam Dewan Syariah Nasional untuk sampai mengeluarkan akad-akad tadi, ya. Dan itu nggak main-main, bisa 15 orang, bisa 20 orang, 25 orang. Jadi bukan hanya satu orang yang mengatakan ini syariah, semua setuju, enggak, Pak. Ya seperti halnya yang kita ketahui sebagai seorang muslim, kita harus berdebat, kita harus men-challenge setiap pernyataan apakah benar-benar ini sesuai dengan kaidah-kaidah syariah tadi, ya, di luar dari tadi apa ada gharar, ada maisir, ada riba dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu saran saya serahkan itu kepada para ulama yang memang mereka ahlinya, ya. Kita rakyat biasa mengikuti kata ulama karena mereka tidak main-main dalam hal mengeluarkan fatwa syariah. Dan di luar tadi, oleh sebab itu kenapa diciptakan produk syariah dengan akad-akad syariah ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada kita, kenyamanan dan keamanan bahwa dengan kita memberi produk-produk keuangan syariah seperti sukuk tabungan ini, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan secara duniawi, tapi kita juga terhindar dari segala dosa atau hal-hal yang diharamkan secara islami, gitu ya, secara Islam, dengan cara masuk ke produk-produk keuangan syariah yang memang sudah didesain dengan akad-akad syariah tadi. Dan insya Allah juga memberikan keberkahan buat kita di dunia dan di akhirat, gitu ya. Jadi saran saya manfaatkan, karena banyak sekali di negara-negara lain orang yang susah sekali masuk produk-produk keuangan syariah karena memang sangat terbatas di negaranya, gitu ya. Indonesia sangat beruntung, kita punya produk-produk keuangan syariah yang sangat bagus. Salah satunya adalah sukuk tabungan ini, mumpung ada dan mumpung imbal hasilnya tinggi, ya saran saya manfaatkan, beli, jangan sampai kelewatan. Karena kemarin contohnya Mbak Tanti, ya kan, saya ikutan di sukuk SR13 kan, ya, SR13 saya ikut juga, di ORI 18 saya juga ikut juga diminta. Itu saya udah ngomong itu berapi-api, ada beberapa masih yang bertanya, begitu nggak nyampe seminggu udah habis. Nah gitu ya, udah habis, orang udah nggak bisa beli lagi, gitu ya, kelewatan, ketinggalan kereta. Itu saya bilang ya udah tunggu aja yang berikutnya lah, berikutnya ada sukuk tabungan untuk kita bisa manfaatkan untuk investasi kita, gitu Mas Adit. Baik, mungkin Bu Tanti bisa dijawab dan disampaikan. Iya, saya mau menambahkan aja tadi dari yang Pak Aidil tadi, ya, itu it's true memang untuk berdebat, untuk menyampaikan persetujuan terhadap opini syariah atau fatwa itu bukan hanya pekerjaan satu kepala aja. Ternyata banyak sekali mereka memiliki beliau itu ada namanya rapat akbar, ya. Namanya saya lupa namanya apa tuh, ada rapatnya tertentu untuk membahas mengenai itu. Dan untuk ST007 ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengacu juga pada fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Kita lihat ada fatwa, ya, di dalam memo info, nanti Bapak Ibu coba baca lagi, ya, memo infonya, ya, nanti masuk ke landing page yang tadi saya sampaikan, itu ke fatwa nomor 10 DSN MUI garing 4 2000 tentang wakalah, ya, itu satu, ya, fatwanya. Kemudian ada fatwa nomor 69 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Kemudian juga ada fatwa nomor 70 tahun 2008 juga tentang metode penerbitan SBSN. Nah, itu ada fatwanya juga loh, metode penerbitan itu. Kemudian fatwa nomor 71 tentang sell and leaseback. Lalu ada juga fatwa nomor 72 tentang SBSN, ijaroh sell and leaseback. Fatwa mengenai nomor 95 tahun 2014 tentang SBSN wakalah. Jadi untuk wakalahnya ini sendiri pun ada fatwanya, gitu ya. Kemudian juga ada fatwa nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijaroh. Nah, selain fatwa itu ada opini syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI untuk penerbitan dari tiap-tiap instrumen sukuk tabungan ini. Nah, untuk sukuk tabungan ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa opini syariahnya itu adalah berupa surat pernyataan kesesuaian syariah nomor B641 DSN MUI
10/2020 itu dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2020. Jadi memang untuk penerbitan ini it's not about the opini syariahnya aja, fatwanya juga udah banyak gitu. Jadi kita mendasarkan pada fatwa-fatwa yang itu juga fatwa nggak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Itu kami melalui harus ke DSN MUI gitu ya, menyampaikan, menjelaskan seperti itu. Dan kita juga berkonsultasi juga gitu apakah ini sudah syariah apa belum seperti itu ya. Jadi nggak mudah itu untuk fatwa dan opini syariah tersebut. Nah mungkin kalau buat Bapak Ibu sekalian yang masih ragu-ragu mengenai syariah gitu ya, Bapak Ibu nggak usah repot-repot mikirin gitu, udah ada yang mikirin DSN MUI ya, kita ngikutin aja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aidil ya, seperti itu. Kan toh mereka yang lebih tahu dibandingkan kita ini nggak paham mengenai syariah gitu ya. Beliau itu scholar Islamic scholar itu beliau memiliki ilmu yang mereka peroleh, mereka dalami mengenai Islamic principle itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah ragu-ragu. Dan jangan lupa ini pesan saya, tanggal 4 sampai dengan 25 November. Nah, nggak usah nunggu-nunggu sampai tanggal 25 November ya Bapak Ibu sekalian. Dari sekarang aja tuh mulai, kan enak tuh ya, terjangkau. Artinya mudah gitu ya, di rumah juga sambil bengong-bengong gitu, invest gitu. Mudah jadinya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja ya pesan dari saya gitu. Dan jangan lupa bahwa invest ini juga sekaligus membangun negeri Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak akan sia-sia, insya Allah berkah. Oke, baik. Terima kasih Bang Aidil, terima kasih Bu Tanti. Insya Allah jelas Bapak Ibu sekalian jawaban dari Bang Aidil dan Bu Tanti bahwa ada DSN MUI, ada fatwa-fatwa yang memang sudah mendasari dari penerbitan produk-produk syariah yang memang sudah dikeluarkan, salah satunya adalah sukuk tabungan ST007. Jadi seharusnya kita sebagai muslim malah mendukung nih Bapak Ibu sekalian, karena semoga makin banyak ya produk-produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh para stakeholders gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Aidil dan Bu Tanti. Bapak Ibu sekalian, saya juga sekalian update mengenai program penjualan ST007 pada hari ini 11/11 gitu ya. Sekalian saya update juga nih ke Bu Tanti sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan. Alhamdulillah tadi ya saat saya sampaikan pas Pak Aidil menyampaikan materi, kita ada 5 nasabah gitu ya. Sekarang gitu ya, alhamdulillah sekali kuota kita 10 nasabah terlewati sampai 20 nasabah bahkan gitu kan. 20 nasabah totalnya 5,75 miliar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasinya. Kalau saya total gitu selama hari ini di program 11/11 kami, jadi total ada 71 nasabah mohon maaf, dengan total booking dana sebesar 23 miliar untuk ST007. Jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk membangun negeri melalui ST007. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memang belum melakukan pemesanan, Bapak Ibu jangan khawatir, pemesanan ST007 masih sampai nanti tanggal 25 November Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana cara pemesanannya Mas Adit? Cara pemesanannya gampang sekali. Bapak Ibu tinggal melakukan pemesanan melalui net banking Bank Syariah Mandiri. Nanti ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah registrasi atau pendaftaran, kedua pemesanan, ketiga pembayaran. Jadi caranya sangat mudah, Bapak Ibu tinggal masuk ke net banking syariah melakukan pendaftaran, menunggu proses pembuatan SID kurang lebih 2 hari, lalu setelah itu melakukan pemesanan, setelah pemesanan silakan melakukan pembayaran. Semuanya dilakukan dengan cara online, seperti yang tadi disampaikan, dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu. Jadi Bapak Ibu bisa bersantai-santai, langsung lakukan pemesanan ST007. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada acara webinar Mandiri Syariah Priority
kita telah sampai di akhir acara. Baik, saya ucapkan kepada Bapak Ibu nasabah syariah Mandiri Syariah Priority yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Juga kepada para pengisi acara, para narasumber, dan semua pihak yang telah terlibat pada acara sore hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya Aditya Brian, sebuah acara undur diri. Mohon maaf apabila terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.